Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Saya Dian Rahmawati Agustin bersama teman saya Mas Rodi Mas Rohim akan mempresentasikan model dan konsep keperawatan menurut Ida Jane Orlando. Ida Jane Orlando lahir pada tanggal 12 Agustus 1926 di New Jersey. Riwayat pendidikan, Diploma Keperawatan di New York tahun 1947, Bachelor of Science, Perawatan Kesehatan Publik, Universitas di Brooklyn, New York tahun 1951, Master Bidang Konseling Kesehatan Mental di Universitas Columbia tahun 1954. Riwayat pekerjaan, menjadi konsultan perawatan klinis untuk Rumah Sakit Psikiatrik McLean Hospital di Boston University dan staf keperawatan di berbagai bidang seperti obstetri, perawatan penyakit dalam dan bedah, serta di ruang emergensi, yaitu di Yale University. Konsep utama teori keperawatan Orlando menekankan ada hubungan timbal balik antar pasien dan perawat. Apa yang mereka katakan dan kerjakan akan saling mempengaruhi. Ketika perawat menggunakan proses ini untuk mengkomunikasikan reaksinya dalam merawat pasien, Orlando menyebutnya sebagai nursing process disiplin. Paradigma teori Ida Jane Orlando. 1. Perawat. Perawat adalah suatu profesi yang mempunyai fungsi autonomi yang didefinisikan sebagai fungsi profesional keperawatan. Fungsi profesional yaitu membantu mengenali dan menemukan kebutuhan pasien yang bersifat segera. Itu merupakan tanggung jawab perawat untuk mengetahui kebutuhan pasien dan membantu memenuhinya. Dalam teorinya tentang disiplin proses keperawatan mengandung elemen dasar, yaitu perilaku pasien, reaksi perawat, dan tindakan perawatan yang dirancang untuk kebaikan pasien. 2. Manusia. Manusia bertindak atau berperilaku secara verbal dan nonverbal. Kadang-kadang dalam situasi tertentu, manusia dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan pertolongan dan akan mengalami distres jika mereka tidak dapat melakukannya. Hal ini dijadikan dasar pernyataan bahwa perawat profesional harus berhubungan dengan seseorang yang tidak dapat menolong dirinya dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, sehat. Orlando tidak mendefinisikan tentang sehat, tetapi berasumsi bahwa bebas dari ketidaknyamanan fisik dan mental dan merasa adekuat dan sejahtera berkontribusi terhadap sehat. Perasaan adekuat dan sejahtera dalam memenuhi kebutuhannya berkontribusi terhadap sehat. 4. Lingkungan. Orlando berasumsi bahwa lingkungan merupakan situasi keperawatan yang terjadi ketika perawat dan pasien berinteraksi, dan keduanya mempersepsikan, berpikir, dan merasakan dan bertindak dalam situasi yang bersifat segera. Pasien dapat mengalami distres terhadap lingkungan terapeutik dalam mencapai tujuannya. Perawat perlu mengobservasi perilaku pasien untuk mengetahui tanda-tanda distres. Asumsi pokok teori Ida Jane Orlando. 1. Asumsi mengenai keperawatan. Keperawatan merupakan profesi yang berbeda dengan disiplin ilmu lain. Keperawatan profesional mempunyai fungsi dan menghasilkan produk yang berbeda. Terdapat perbedaan antara sekedar membaringkan dengan tindakan keperawatan yang profesional. Yang kedua, asumsi mengenai pasien. Kebutuhan pasien akan pertolongan merupakan suatu hal yang unik. Pasien memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan kebutuhannya
akan pertolongan. Ketika pasien tidak memperoleh kebutuhannya, maka ia akan mengalami kemunduran. Tingkah laku dari seorang pasien merupakan suatu hal yang memberikan makna. Pasien mampu dan bersedia berkomunikasi secara verbal atau tidak verbal. Yang ketiga, asumsi mengenai perawat. Reaksi seorang perawat terhadap pasiennya merupakan suatu hal yang unik. Perawat seharusnya tidak menambah tekanan pada seorang pasien. Pemikiran dari seorang perawat merupakan alat utama dalam menolong seorang pasien. Perawat menggunakan respon yang spontan dalam menjalankan tanggung jawab keperawatannya. Praktek keperawatan seorang perawat dikembangkan berdasarkan gambaran dari diri mereka masing-masing. Yang keempat, asumsi mengenai situasi yang terjadi antara pasien dan perawat. Situasi hubungan antara perawat dan pasien merupakan suatu hal yang dinamis. Hal-hal yang terjadi dalam interaksi antar pasien dan perawat merupakan bahan utama dalam mengembangkan pengetahuan seorang perawat. Konsep utama dalam teori proses keperawatan. 1. Tanggung jawab perawat. 2. Mengenal perilaku pasien. 3. Reaksi segera. 4. Disiplin proses keperawatan. 5. Improvisasi dalam proses keperawatan. Penggunaan model pada proses keperawatan yaitu asesmen, planning, implementasi, dan evaluasi. Aplikasi teori proses keperawatan Orlando dalam asuhan keperawatan di rumah sakit. Berikut adalah gambaran aplikasi disiplin proses keperawatan Orlando pada penderita sindroma koroner akut STEMI 1 jam setelah mendapat serangan. Contoh kasus, Tuan X berusia 45 tahun, 1 jam sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluh nyeri dada sebelah kiri menjalar ke leher, rahang, lengan, serta ke punggung sebelah kiri. Nyeri dirasakan seperti tertekan benda berat. Nyeri menetap walaupun telah diistirahatkan. Nyeri dirasakan terus-menerus lebih dari 30 menit. Kemudian oleh keluarga dibawa ke UGD. Pasien sebelumnya pernah dirawat atau sakit berat, tetapi memiliki kebiasaan kurang olahraga, riwayat merokok berat, 2 bungkus per hari. Pasien adalah seorang kepala keluarga dan bekerja sebagai seorang manajer di salah satu perusahaan. Hasil pemeriksaan fisik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 140/90 mm air raksa, nadi 98 kali per menit, respirasi 30 kali per menit, tampak gelisah, banyak keluar keringat. Hasil pemeriksaan EKG menunjukkan adanya ST elevasi. Hasil laboratorium terdapat enzim troponin T positif dan CKMP meningkat. Oleh dokter, pasien didiagnosa sindroma koroner akut dengan ST elevasi miokard infark. Pelaksanaan asuhan keperawatan. 1. Fase reaksi perawat, yaitu pada pengkajian pasien. 2. Fase planning, yaitu pada diagnosa keperawatan dan intervensi. 3. Implementasi, dan 4. Evaluasi. 1. Pengkajian. Perawat perlu mengkaji perilaku pasien nonverbal yang menunjukkan bahwa pasien memerlukan pertolongan segera, seperti tanda-tanda vital. Pada kasus didapatkan tekanan darah 140/90 mm air raksa, nadi 98 kali per menit, respirasi 30 kali per menit, tampak gelisah, banyak keluar keringat. Perlu dikaji bagaimana kondisi akral, apakah hangat atau dingin. Capillary refill time. Kekuatan denyut nadi
Selanjutnya, perawat perlu mengetahui data-data lain seperti catatan dari tim kesehatan lain, hasil laboratorium, dan pemeriksaan diagnostik. Pada kasus didapatkan EKG ST elevasi, diagnosa medis sindroma koroner akut STEMI, troponin T positif, CKMB meningkat. 2. Planning. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan difokuskan terhadap masalah ketidakmampuan pasien untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga perlu pertolongan perawat. Dari data yang didapatkan pada kasus Tuan X ditemukan masalah 1. Ketidakmampuan pasien menolong dirinya dalam memelihara perfusi jaringan otot jantung berhubungan dengan penurunan aliran darah sekunder terhadap obstruksi. 2. Ketidakmampuan pasien menolong dirinya dalam mengatasi rasa nyeri, berhubungan dengan adanya iskemik. 3. Ketidakmampuan pasien untuk melakukan aktivitas fisik, berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan akan oksigen. Intervensi. Setelah masalah keperawatan pasien ditentukan, disusun rencana keperawatan. Fokus perencanaan pada pasien Tuan X yaitu rencana Tuan X sendiri dengan merumuskan tujuan yang saling menguntungkan baik pasien maupun perawat, sehingga terjadi peningkatan perilaku Tuan X ke arah yang lebih baik. Adapun tujuannya yang diharapkan dalam memberikan asuhan keperawatan pada Tuan X yaitu mampu menolong dirinya memelihara perfusi otot jantung secara adekuat. Pasien mampu menolong dirinya untuk mengatasi rasa nyeri, serta mampu melakukan pemenuhan aktivitas tanpa harus memberatkan kerja jantung. Selanjutnya, implementasi. Fokus implementasi adalah efektivitas tindakan untuk menanggulangi yang sifatnya mendesak. Terdiri dari tindakan-tindakan otomatis seperti melaksanakan tindakan pengobatan atas instruksi medis dan tindakan terencana yang dianggap sebagai peran perawat profesional sesungguhnya. Pada contoh kasus tadi, implementasinya 1. Membantu pasien dalam menolong dirinya untuk memelihara perfusi jaringan otot jantung. Terdiri dari tindakan otomatis, misalkan berikan terapi nitrogliserin sesuai program terapi, berikan terapi aspirin sesuai program terapi, persiapkan pasien untuk terapi trombolitik sesuai program, persiapkan pasien untuk pelaksanaan PDCA sesuai program terapi, ciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman. Yang kedua, tindakan terencana. Misalkan, 1. Istirahatkan pasien bed rest sampai kondisi akut teratasi dan keadaan stabil. 2. Observasi tanda-tanda vital setiap 30 menit atau sesuai kondisi. 3. Observasi tanda-tanda adanya penurunan cardiac output. 4. Lakukan pemeriksaan EKG secara rutin. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi pada fase tindakan proses disiplin merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Tindakan-tindakan yang terencana setelah tindakan lengkap dilaksanakan, perawat harus mengevaluasi keberhasilannya. Evaluasi asuhan keperawatan pada Tuan X difokuskan terhadap perubahan perilaku terhadap kemampuan menolong dirinya untuk mengatasi ketidakmampuannya. Evaluasi dilakukan setelah tindakan keperawatan dilaksanakan. Terakhir pada fase evaluasi, adapun hasil yang diharapkan adalah perfusi jaringan pada otot jantung meningkat atau adekuat, ditandai dengan tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, dan pernafasan dalam batas normal. Hasil pemeriksaan EKG normal, nyeri dada tidak ada. Kelebihan teori ide Jean-Orlando. 1. Memungkinkan pelayanan keperawatan yang menyeluruh.
2. Mendukung pelaksanaan proses keperawatan. 3. Memungkinkan komunikasi antar tim, sehingga konflik mudah diatasi dan memberi kepuasan kepada anggota tim. Kelemahan teori Ida Jane Orlando. 1. Komunikasi antar anggota tim terbentuk terutama dalam bentuk konferensi tim, yang biasanya membutuhkan waktu di mana sulit untuk melaksanakan pada waktu-waktu sibuk. 2. Akuntabilitas dalam tim kabur. Yang ketiga, perawat tidak terampil berlindung pada perawat lain yang terampil, atau istilahnya gandol. Sampai pada kesimpulan, proses keperawatan dan proses disiplin Orlando keduanya menggambarkan rangkaian tahapan. Setiap tahapan sama-sama tidak terpisah. Pada proses disiplin Orlando hampir secara berkesinambungan saling mempengaruhi, di mana perilaku pasien menjadi tujuan reaksi perawat. Mengarahkan perilaku perawat, mengarahkan reaksi pasien. Kedua proses tersebut merupakan proses dinamis dan responsif terhadap perubahan kondisi pasien. Sekian presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Is there any question? Jika ada pertanyaan, monggo silahkan ketik-ketik di Google Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.